Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Etalase, reportase dalam Sepekan PA Negara, edisi Jumat 9 Januari 2026, yang menghadirkan berbagai rangkuman berita seputar pengadilan agama negara selama 1 minggu. Bersama saya si Febri, berikut berita selengkapnya. Berita pertama, Negara 5 Januari 2026. Bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Negara, dilaksanakan apel pagi yang diikuti oleh pimpinan, aparatur Pengadilan Agama Negara, serta petugas Posbakum. Kegiatan apel diawali dengan pembacaan visi dan misi Pengadilan Agama Negara, dilanjutkan dengan pembacaan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Core Value ASN Berakhlak, serta Budaya Malu. Dalam amanatnya, pembina apel Bapak Hairi Rosyadi SHI memberikan peringatan penting terkait administrasi pelaporan. Beliau menegaskan bahwa hari ini merupakan batas akhir penyampaian data usulan penilaian kinerja Satuan Kerja atau Satker untuk triwulan 4 tahun 2025. Berita kedua, Negara 5 Januari 2026. Pengadilan Agama Negara kembali menegaskan posisinya sebagai instansi yang bersih dan melayani. Bertempat di ruang sidang utama, seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara secara resmi menandatangani Fakta Integritas tahun 2026. Langkah ini bukan sekedar seremoni, melainkan fondasi utama dalam mempertahankan predikat zona integritas ZI dan mengakselerasi pencapaian wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Secara filosofis, zona integritas ada predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini mencakup 2 tujuan utama, yaitu pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berita ketiga, Negara 5 Januari 2026. Mengawali kalender kerja tahun 2026, Pengadilan Agama Negara secara resmi melakukan penguatan di lini pelayanan pendukung. Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Negara, telah dilaksanakan prosesi penandatanganan kontrak antara PT LIM Jasa Utama dengan tenaga kerja outsourcing untuk tahun 2026. Kegiatan ini merupakan langkah strategis instansi dalam memastikan bahwa seluruh unsur pendukung memiliki legalitas dan komitmen kerja yang jelas demi mendukung kelancaran operasional pengadilan. Berita keempat, Negara 5 Januari 2026. Sinergi Perlindungan Kesehatan Hakim PA Negara hadiri sosialisasi mandiri InHealth tahun 2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung secara online ini ditujukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai skema perlindungan kesehatan yang akan berlaku sepanjang tahun 2026. Acara ini mengundang partisipasi aktif dari seluruh jajaran pengurus daerah, pengurus cabang, serta seluruh anggota IKHI di berbagai satuan kerja di seluruh pelosok Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Negara 6 Januari 2026. Pengadilan Agama Negara menghadiri rapat secara daring melalui aplikasi Zoom dengan agenda pembahasan mengenai perhitungan anggaran gaji hakim dan proses pengajuannya. Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran di lingkungan peradilan. Melalui rapat tersebut dibahas mekanisme perhitungan anggaran gaji hakim secara tepat dan akuntabel, termasuk tata cara pengajuan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung tertib administrasi keuangan serta memastikan pemenuhan hak-hak hakim berjalan dengan baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan. Kemudian berita selanjutnya, Negara 6 Januari 2026.
Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Abdullah SHI MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Hairi Rosyadi SHI, Panitera Pengadilan Agama Negara Ibu Winda Heriana SH, serta Sekretaris Pengadilan Agama Negara Bapak Ahmad Muzakir SHI mengadakan rapat pimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Negara. Rapat pimpinan tersebut membahas langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, khususnya terkait penyelenggaraan fungsi, tugas, serta wewenang perkantoran di Pengadilan Agama Negara. Melalui rapat ini diharapkan terjalin kerjasama persepsi dan koordinasi yang optimal antar pimpinan guna meningkatkan kinerja kelembagaan serta kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Setelah informasi tersebut, mari kita simak berita selanjutnya. Negara 6 Januari 2026. Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Hairi Rosyadi SHI bersama Sekretaris Pengadilan Agama Negara Bapak Ahmad Muzakir SHI dan Panitera Pengadilan Agama Negara Ibu Winda Herliana SH melaksanakan kegiatan orientasi tenaga outsourcing di lingkungan Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini turut diikuti oleh P3K serta seluruh tenaga outsourcing yang baru bergabung. Orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab tenaga outsourcing dalam mendukung kelancaran pelayanan dan administrasi peradilan. Berita berikutnya datang dari Negara 7 Januari 2026. Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan BRIPA atau briefing pagi yang dipimpin oleh langsung Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Abdullah SHI MH. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur Pengadilan Agama Negara dengan penuh hikmat dan antusias. Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Abdullah SHI MH menegaskan pentingnya seluruh pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau description dari masing-masing. Beliau menyampaikan bahwa profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas merupakan kunci utama dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang optimal dan berintegritas. Selain itu, beliau juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga keharmonisan, kekompakan, dan suasana kerja yang kondusif demi terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Tak kalah menarik, berikut berita selanjutnya di Negara 7 Januari 2026. Kesekretariatan Pengadilan Agama Negara melaksanakan rapat internal sebagai upaya penguatan koordinasi dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas kesekretariatan. Kegiatan ini diikuti oleh sekretaris, para kepala subbagian, serta seluruh pegawai kesekretariatan Pengadilan Agama Negara. Rapat membahas evaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja kesekretariatan, meliputi bidang kepegawaian, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi, serta dukungan sarana dan prasarana. Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya disiplin, tertib administrasi, serta sinergi antar bagian guna mendukung kelancaran pelayanan dan operasional Pengadilan Agama Negara. Selanjutnya, kami hadirkan informasi di Negara 7 Januari 2026. Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara melaksanakan rapat internal yang membahas pembagian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi guna meningkatkan efektivitas dan ketertiban pelaksanaan tugas kepaniteraan. Rapat ini diikuti oleh panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh jajaran kepaniteraan Pengadilan Agama Negara. Dalam rapat tersebut dibahas penyesuaian dan penegasan tupoksi masing-masing petugas kepaniteraan agar pelaksanaan administrasi perkara dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih terarah, tertib, dan optimal. Kita beralih ke berita selanjutnya. Negara 8 Januari 2026.
Pengadilan Agama Negara melaksanakan briefing pagi bagi petugas keamanan baru di kantor Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan awal terkait tugas, fungsi, serta tanggung jawab petugas keamanan dalam mendukung kelancaran pelayanan dan keamanan persidangan. Briefing tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, didampingi oleh Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Negara. Dalam arahannya, Wakil Ketua menekankan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, serta sikap humanis dalam menjalankan tugas sebagai petugas keamanan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Negara 8 Januari 2026. Pengadilan Agama Negara mengawali tahun 2026 dengan menyelenggarakan rapat di awal tahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Negara dan diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Mengingat pentingnya rapat awal tahun untuk dilaksanakan untuk mematangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Dalam rapat ini, pimpinan bersama dengan seluruh jajaran juga membahas arah kebijakan, strategi pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Negara yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Negara 8 Januari 2026. Pengadilan Agama Negara mengikuti kegiatan pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan perwakilan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan. Pelaksanaan secara daring ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan kerja di wilayah hukum PTA Banjarmasin dapat mengikuti arahan dan pembinaan secara serentak dan efektif. Dalam pembinaannya, Ketua PTA Banjarmasin menyampaikan berbagai arahan strategis terkait peningkatan kinerja aparatur peradilan, penguatan integritas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, disiplin kerja, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Kita beralih ke berita terakhir di negara 8 Januari 2026. Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan rutin keagamaan yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini diawali dengan sholat asar berjamaah yang diimami oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan kultum yang disampaikan secara bergantian seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Pada kesempatan kali ini, kultum disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara dengan judul "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah". Senyuman adalah tindakan sederhana yang bernilai seperti sedekah dan dapat mempererat tali silaturahmi dan termasuk kebaikan kecil yang tidak boleh diremehkan, terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Demikian etalase kali ini, saya si Febri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Negara bisa berprestasi, inovatif, semangat, dan akuntabel.